Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih muamalah. Dan kita masih membahas tentang maqasid asy-syar'iyyah, tujuan syariat al-muta'alliqah bil mal, yang berkaitan dengan harta. Nah, di antara tujuan syariat itu terkait dengan harta adalah bahwa al-malu aunun ala ta'atillah. Bahwa harta itu merupakan wasilah yang digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat ketentuan bahwa yang harus dipenuhi itu di dalam kita melakukan taat kepada Allah adalah menggunakan harta yang halal. Di dalam kita melakukan taat kepada Allah, di antara syarat diterimanya amal dan perbuatan kita adalah bahwa apa yang kita gunakan, harta kita harus halal. Maka tidak mungkin nanti orang melakukan taat dengan menggunakan harta-harta yang tidak halal. Termasuk nanti ketika kita melaksanakan haji misalnya. Haji dengan uang haram. Nah, itu hajinya sah apa tidak? Sedekah dengan uang haram. Sedekahnya diterima apa tidak? Ya, termasuk juga dari harta itu kita konsumsi, kita makan, ya, kita gunakan untuk membeli keperluan kita, untuk makan, minum, masuk pakaian juga. Maka kalau itu kita gunakan untuk ibadah, termasuk pakaian tadi, pakaian dibeli dengan uang yang tidak halal, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang menjelaskan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.
Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Di antaranya adalah kalau para rasul itu diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makan itu lebih didahulukan sebelum beramal soleh. Kenapa? Karena dari makanan itu juga menjadi syarat diterimanya amal soleh. Ya. Kulu minat thayyibati, yang baik-baik. Maka nanti yang semua yang baik itu adalah halal. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Nah, termasuk baik itu adalah baik caranya, cara memperolehnya. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, nanti kebutuhan halal itu tidak hanya bagi orang-orang yang beriman. Bahasa dalam Al-Qur'annya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, jadi di kalangan orang-orang non-muslim itu ada anggapan tentang islamisasi dalam bidang ekonomi. Ya, ini sebagian orang menolak, tapi sebagian orang menerima. Bahkan ekonomi syariah itu lebih diminati di negara-negara non-muslim daripada di negara Islam sendiri. Pesat di Eropa, di Inggris, yaitu bahkan lebih besar dibandingkan dengan di negara-negara muslim. Ya, karena dalam sistem ekonomi syariah itu semua orang diuntungkan. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk produk-produk halal juga. Di negara-negara non-muslim juga sudah mulai banyak dikembangkan. Ya, banyak inovasi-inovasi produk halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halalan thayyiba. Yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan, cara-cara setan, yang mana langkah-langkah setan itu adalah selalu buruk. Maka disebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya setan itu menyuruh kepada kalian bisu, dengan perbuatan-perbuatan buruk, wal fahsya, dan keji, wa antakulu, dan supaya kalian itu mengucapkan tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Ini syaitan. Maka nanti pengaruhnya itu ya untuk ingkar. Jadi setan itu mengajak manusia itu untuk ingkar pada Allah. Maka nanti sarana-sarana yang menuju ke sana itu hukumnya adalah haram. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk-bentuk penggunaan harta itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, bahwa setiap kegiatan atau aktivitas keislaman maka dia membutuhkan banyak pendanaan. Jadi setiap kegiatan itu tidak ada yang terlepas dari pendanaan, dana.
Semua, apapun kegiatannya tidak akan bisa digerakkan tanpa adanya pembiayaan atau dana. Maka hal itu dibutuhkanlah harta tadi dari para muhsinin, orang-orang yang baik dalam menginfakkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan keislaman, dana sosial, dana dakwah. Nah, di antaranya tadi kegiatan-kegiatan keislaman itu apa? Ya, kegiatan-kegiatan ibadah kita. Contohnya dalam kita membangun masjid misalnya. Ketika kita membangun masjid itu harus dipertimbangkan juga bahwa dana yang digunakan untuk membangun masjid itu juga harus berupa harta yang halal. Ada nggak bangun masjid dengan uang haram? Ada nggak kira-kira membangun tempat ibadah itu dengan uang yang tidak halal? Ada. Ya. Ada pabrik bir membuat masjid. Masjidnya dinamakan Masjid Al-Bir. Masjidnya namanya Masjid Al-Bir. Pabrik bir. Ya, menyumbang bahkan membuat masjid. Masjid bir. Ya, kalau birrun itu kalau dalam bahasa Arab artinya kebaikan. Ya, al-birru artinya kebaikan. Cuma kalau yang dimaksud di sini bukan bir kebaikan, tapi bir minuman keras. Jadi kalau ada orang membangun tempat ibadah dengan menggunakan uang haram, bagaimana hukumnya? Kira-kira sholatnya di situ sah apa tidak? Nah, bagaimana itu? Dan itu banyak. Banyak juga masjid yang dibangun oleh bank-bank konvensional misalnya. Yang kita tahu di situ didapat dari uang riba, banyak transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Dan banyak ya, mereka memberikan donasi kepada masjid-masjid, bahkan ya memang dibangun sendiri oleh ya, ada masjid yang tertentu memang itu untuk masyarakat dan dibangun oleh tadi ya, bank konvensional misalnya. Nah, bagaimana menggunakan fasilitas dengan dana yang tidak halal untuk keperluan ibadah? Jadi tempatnya dibangun dengan uang yang tidak halal. Padahal rumah itu disebut rumah Allah, Baitullah. Nah ini bagi orang yang menginfakkan, ya yang membangun, padahal kan tujuannya tadi ya. Kalau orang membangun kebaikan itu kan dia dapat pahala. Ya, bahkan masjid itu ya tempat mulia. Nah, kira-kira orang yang membangun nanti dapat pahala nggak itu? Dapat nggak itu? Ya? Ya, tidak, karena apa? Itu uang haram. Ya, terus bagaimana masjidnya digunakan? Ya, kita yang sholat di situ misalnya. Ya, kalau secara hukum fikih sah, karena syarat sholat itu harus memenuhi syarat rukun. Maka ada yang mengatakan di antara ulama itu hukumnya makruh, yang mengatakan makruh. Jadi kalau menggunakan fasilitas haram itu disebut makruh, sah tapi makruh. Ya termasuk kalau ada orang yang sholat dengan menggunakan barang orang gitu ya, ghasab.
WhatsApp itu menggunakan milik orang, ya, untuk sholat, untuk ibadah. Tapi bisa juga wallahu alam, karena dibangun dengan fasilitas yang tidak halal. Kalau dari hadis tadi, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Berarti bisa lebih condong kepada tidak terimanya amal ibadah itu di tempat yang dibangun dengan menggunakan fasilitas dari hasil yang haram. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi, ya, ketika kita untuk zakat, ya, zakat itu harus halal, dari harta yang halal. Sedekah, ya, kita sebutnya ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf tadi, termasuk wakaf tadi. Bangun masjid itu kan termasuk wakaf. Menggunakan uang yang tidak halal, maka itu ya, perlu diperbaiki, ya, bahwa harta itu dibutuhkan dalam rangka untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi percuma saja kerja keras, ya, pengennya untuk memperoleh kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu tidak diperoleh karena menggunakan fasilitas yang tidak halal. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kegunaan harta itu untuk taat adalah bahwa harta itu digunakan di dalam berdakwah. Dakwah itu juga butuh dana. Nggak mungkin dakwah itu akan berjalan tanpa adanya dana. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah. Itu yang mendanai dakwahnya siapa? Ya, donaturnya siapa? Di antaranya ya istri beliau, Khadijah. Dakwah itu harus ditopang dengan harta. Tanpa adanya harta, dakwah nggak akan berjalan. Ya. Dan dakwah tidak akan maksimal. Karena kerja dakwah itu kerja yang berat. Butuh waktu yang lama juga. Butuh biaya yang banyak. Maka termasuk apa namanya? Kalau di kita ya banyakkan dakwah itu lebih ke pembangunan fisik ya, termasuk diantaranya pembuatan membangun pesantren misalnya. Dengan membangun pesantren itu pun butuh dana yang banyak, tidak sedikit. Ya, lembaga pendidikan Islam. Kalau di Timur Tengah itu banyak lembaga-lembaga yang digratiskan, memang untuk orang-orang yang belajar di sana gratis. Yang belajar gratis, tapi kan lembaga itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dana. Akan bisa berjalan. Orang yang belajar memang gratis. Tapi kan yang mengajar juga harus dipikirkan juga. Sarana prasarananya juga. Kalau di Timur Tengah itu banyak pendidikan-pendidikan Islam itu gratis. Dan itu luar biasa. Di negara kita belum ada lembaga pendidikan yang gratis. Ya, pondok pesantren yang di situ gratis misalnya belajar. Nah, itu penting juga. Kalau di misalnya di Mesir misalnya,
Itu dibangun dengan dana tadi, ziswaf, zakat, infak, dan sodako, wakaf. Kalau kita contohkan misalnya Al-Azhar, itu kekayaan wakafnya luar biasa. Kekayaan wakafnya luar biasa. Nah, dari situ dikelola. Sehingga pendidikan bisa gratis. Digratiskan itu. Siapapun yang belajar di Al-Azhar itu, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sampai doktor itu gratis. Tujuannya apa? Untuk dakwah. Dan bahkan dia memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Pendidikannya gratis, tempat tinggalnya gratis, makan mereka gratis, dan itu butuh biaya yang sangat banyak. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam berdakwah pun dibutuhkan ya, kekuatan ekonomi. Maka ini kalau yang menguasai ini bukan orang-orang Islam, nggak mungkin. Nggak mungkin dakwah itu akan berjalan. Nggak mungkin ada sekolah gratis dan sebagainya tadi. Di Indonesia juga perlu juga seperti itu. Karena itu untuk kepentingan dakwah. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting tadi. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya maka ya, beratnya di situ kan. Kadang orang itu harus berpikir begini. Ya. Untuk menjadi kaya itu nggak mudah. Untuk menjadi kaya itu nggak mudah, sulit. Nah, begitu kaya, harta itu digunakan untuk berdakwah. Itu berat juga. Ya, berat juga. Maka tadi perlu ya, orientasi ke depan itu. Ketika kita mengumpulkan harta itu harus ada upaya-upaya tadi. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan agama Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Orang-orang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Khadijah, dan sebagainya. Ya, para sahabat Nabi itu, ya, 3 sahabat senior tadi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu agnia, orang kaya. Ya, kalau selama ini yang kita kenal kan siapa paling kaya, Pak? Utsman, ya, terkenal paling kaya. Sebenarnya Abu Bakar juga paling kaya. Abu Bakar itu kaya, dia seorang pedagang, pebisnis juga. Umar juga. Ya, Umar itu pedagang, pebisnis. Jadi 3 sahabat, Rasulullah seorang pebisnis, Abu Bakar pebisnis, Umar pebisnis, Utsman pebisnis. Kalau Ali tidak. Tapi sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, dia seorang pebisnis. Mereka adalah orang-orang yang membiayai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat misalnya Umar, yang mungkin dari yang kita baca tadi, kita tidak mengetahui kalau Umar itu orang yang kaya raya. Dia di dalam berdakwah itu pernah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat ya, untuk pembiayaan, pendanaan dalam perang Tabuk, perang yang sangat berat. Itu sampai Umar itu menginfakkan semua hartanya. Semua hartanya, sampai dia ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Dia mengatakan, Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Ya, mengatakan Allah dan Rasulnya yang menjamin mereka.
Ternyata setelah itu, karena dia punya keyakinan, meskipun semua hartanya itu diinfakkan di jalan Allah, dia yakin Allah akan memberi yang terbaik. Jadi kalau orang-orang yang memiliki jiwa bisnis itu, kalaupun dia nggak punya uang itu dia risau. Dia tahu caranya bagaimana mencari uang itu. Nah, bahkan Umar itu ketika dia meninggal dunia, dia mewariskan 70.000 properti. 70.000 ladang pertanian. Kalau diuangkan itu bersama dengan 11 triliun lebih. Yang pendapatan dari properti itu setiap bulan ya 70.000 kali 40 juta. 70.000 kali 40 juta. Berapa itu? 2,8 triliun. Ya, atau 233 miliar per bulan. Ini luar biasa. Yang tidak pernah diungkap dari kekayaan Umar itu. Utsman bin Affan, simpanan uangnya itu 150.000 dinar. 150.000 dinar. Ya, ditambah dengan 1.000 dirham. Dia mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Ya, ada beberapa sumur yang senilai 200.000 dinar atau 240 miliar. Ini luar biasa. Terkenal dermawan. Utsman nggak tanggung-tanggung dia. Bahkan pernah kan itu ketika datang masa krisis ekonomi itu, yang dagangannya ditawar oleh orang Yahudi 3 kali lipat. Ya, kalau masa krisis ya punya barang, punya dagangan ditawar 300%. Jadi bukan hanya 100%. Ditawar dengan harga 300%. Kira-kira orang tergiur apa enggak? Tapi oleh Utsman dia mengatakan ini sudah ditawar ya 10 kali lipat harga beli. Artinya 1.000%. Udah ditawar 1.000%. Kalau kamu berani silahkan. Ya, orang Yahudi ditawari begitu. Kalau sekarang kan yang menguasai ekonomi orang Yahudi. Ya, kalau orang Islam tuh begitu. Kalau kamu berani, orang Islam terus lebih pintar daripada orang Yahudi. Ya, termasuk Utsman ini pedagang yang cerdas ya kan. Bisnis sama orang Yahudi itu. Orang Yahudi di mana-mana begitu, memanfaatkan kesulitan orang lain. Dia senang kalau orang lain susah. Sampai sekarang juga sama. Ya, justru dia ketika saat susah itu harga berapapun akan dibeli orang. Nah di situ untungan yang besar. Kalau dalam Islam nggak boleh begitu malah. Nggak boleh kita cari keuntungan di saat orang lain susah. Ya. Termasuk ketika dia orang Yahudi kan punya bisnis sumur tadi. Ya. Itu pendapatnya namanya di Arab itu kan air kan susah. Air susah. Nah, orang Yahudi ini punya sumur, itu bisnis. Jadi orang yang mau ngambil air di situ bayar. Tiap ngambil air bayar. Tiap hari bayar terus. Kalau kita kan bayar juga itu air kalau yang tapi bukan untuk bisnis. Orang Yahudi itu untuk ekonomi itu. Tiap ngambil air harus bayar. Banyak orang yang ngeluh, tiap hari bayar. Ya, butuh air itu banyak. Nah, suatu ketika kan Utsman itu ditawar itu oleh orang Yahudi. Boleh nggak saya beli sumurnya? Nggak boleh. Dengan harga berapapun kamu bilang. Nggak dijual. Ya.
Terus kemudian ditawar dengan harga separuh. Kalau begitu bagaimana kalau kita joinan? Ya, saya beli dengan harga penuh, tapi itu untuk separuh sumur itu. Tapi harganya penuh. Akhirnya orang, nah ini untung saya. Kalau dibeli dengan harga utuh, tapi dia hanya beli separuh, nah dia untung mikirnya. Dan ternyata Utsman ketika dia beli, gantian sehari Utsman, sehari orang Yahudi. Begitu giliran Utsman, penduduk yang mengambil air itu digratiskan, udah ambil semua. Nah, karena gratis ya biasa lah ya. Orang mengambil itu sebanyak-banyaknya, simpan di keperluan rumah, mumpung gratis kan, simpan. Begitu giliran orang Yahudi, nggak ada orang yang ambil air, karena beli, dan persediaan mereka di rumah sudah penuh, semua sudah dipenuhi. Begitu giliran Utsman ngambil lagi, akhirnya orang Yahudi rugi dia. Nah, oleh Utsman dibeli juga itu. Gimana? Boleh nggak saya beli itu saham kamu? Dibeli juga oleh Utsman. Oleh Utsman kemudian sumur itu dibebaskan, bukan untuk bisnis. Dibebaskan untuk masyarakat. Ya, termasuk dalam masa krisis tadi. Ketika ditawar oleh Yahudi 300%, nggak boleh. Tapi oleh Utsman kemudian dibebaskan itu, digratiskan untuk masyarakat. Ya, mikirnya bisa bangkrut kan gitu. Enggak. Bagi orang yang punya jiwa bisnis itu, dia bisa cari lagi. Padahal berapa ribu ekor unta itu. Ya. Ini Utsman, Zubair bin Awam. Ini kan sahabat juga yang sahabat Nabi yang kaya termasuk. Dia memiliki kekayaan 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang, 1.000 ekor kuda. Ya. 1.000 orang budak. Ini Zubair bin Awam. Di antara kekayaannya. Amr bin As itu punya 300.000 dinar. Nah, ini kekayaan para sahabat, belum Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang mensupport dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu dakwah tidak akan berjalan. Butuh agniya, orang-orang yang kaya yang memang tujuannya adalah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa harta itu dibutuhkan untuk berjihad. Jihad ini jangan sampai dipahami perang saja. Ada jihad tarbawi itu apa? Jihad dalam bidang pendidikan tadi. Berapa banyak yang dibutuhkan dalam pendidikan itu? Pendidikan agama maksudnya. Atau bisa juga dalam perang. Termasuk perang itu di mana-mana dalam sejarahnya, di seluruh dunia. Orang perang itu butuh dana paling banyak. Paling banyak. Jadi kalau menang perang juga dia rampasannya banyak. Kalau kalah perang dia ruginya banyak. Di mana-mana. Nah, dalam perang Tabuk tadi itu, perang yang sangat berat memang pada waktu itu, pada musim panas juga. Jauh tempatnya. Utsman bin Affan itu menyumbangkan 1.000 ekor kuda. 1.000 ekor unta. 70 ekor kuda dan 1.000 dirham. Kalau dirupiahkan sekarang berapa? Dan itu mencapai sepertiga dari biaya perang Tabuk. Jadi sepertiga dari biaya perang itu ditanggung oleh Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf
Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya, yang senilai 2000 dinar atau sekitar 2,4 miliar, ya, uang sekarang. Ya, saat itu dia belum kaya. Karena Abdurrahman bin Auf ini pebisnis dengan modal dengkul. Modalnya nol. Dari modal 0% sampai dia menjadi kaya raya. Bahkan ketika ditawari modal dia nggak mau. Kebanyakan orang itu yang dipikir adalah modal dalam bisnis. Modalnya apa? Kalau Abdurrahman bin Auf itu tidak, dia nggak perlu modal. Dia cukup tanya di mana ada pasar. Ya, saya nggak perlu modal, saya butuh pasar. Di mana ada pasar? Maka di mana ada pasar, di situ ada uang. Yang dibutuhkan adalah pasar. Di mana ada pasar? Sampai Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, ya, batu itu kalau saya angkat itu di bawahnya adalah emas. Jadi artinya bagi seorang pebisnis itu apa saja, dan ini dimiliki oleh orang-orang Cina. Orang Cina itu melihat apa saja bisa jadi uang. Abdurrahman bin Auf itu. Jadi apa saja bisa jadi uang. Termasuk batu yang bagi orang itu tidak ada nilainya, itu bisa jadi uang. Dan hartanya baru 4.000 dinar atau setara dengan 4,8 miliar pada waktu itu. Nah, maka dengan sedekahnya itu dia didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah termasuk keberkahan doa Nabi. Jadi orang-orang yang dia berinfak, orang-orang yang banyak mengeluarkan sedekah untuk jalan Allah, nah ini dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, di antaranya doakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah berkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Ini doa Nabi. Dan doa Nabi itu makbul, diterima oleh Allah. Ini termasuk doa Nabi kepada Anas bin Malik, ya, pembantunya yang kerja di rumah Rasulullah selama 10 tahun, ya, membantu saja, ya, memang tidak digaji. Kemudian didoakan oleh Rasulullah agar dia diberi kekayaan dan diberi banyak anak. Ya, didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang kaya dan banyak anak, bahkan anaknya sampai 100. Ya, anaknya sampai 100. Itu anaknya sendiri. Ya, iya, doa Nabi itu dikabulkan dan dia kaya juga. Ya, anak 100 itu kalau nggak kaya ngasih makannya dari mana? Ya, anak 100. Masya Allah. Ya. Jadi pelayan Rasulullah 10 tahun nggak digaji. Ini luar biasa. Ya. Dan apa namanya? Abdurrahman bin Auf ini betul dia menjadi orang yang kaya raya. Sampai dia itu takut. Ya, namanya orang kaya itu. Saya cari rezeki kok gampang bener itu. Dari mulai nol tadi itu sampai dia jadi kaya raya. Bisnisnya itu mudah sekali. Uang itu melimpah ruah. Sampai suatu saat dia itu mikir gitu, ini kok saya kayak orang yang di bahasa Jawanya itu dilulu. Dilulu itu apa, Pak? Dicor gitu. Ini jangan-jangan
Nanti saya udah gak dikasih lagi di akhirat. Sampai dia mikir begitu. Ini jangan-jangan sampai nanti saya malah dikasih di dunia, gak dikasih di akhirat. Padahal orang kan pengen itu di dunia itu menjadi kaya raya, itu keinginan banyak orang. Tapi dia malah takut. Jangan-jangan ya, saya udah gak dapat bagian nanti di akhirat. Sampai suatu saat ketika dia berpuasa itu makanan itu hanya dilihat aja. Mikir itu dia. Karena memang di dunia itu sebanyak apapun harta itu dinikmati cuma seberapa. Maka tadi dia itu nggak tanggung-tanggung itu dalam infak. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf ini yang menjamin kesejahteraan seluruh istri-istri Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, semua istrinya beliau yang menanggung biaya hidupnya. Beliau juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar atau sekitar 480 juta per orang. Ya, yang jumlah mereka mencapai 100 orang. 480 juta kali 100 orang, berapa Pak? Ini veteran perang. Ya, kalau di negara kita aja veteran TNI itu berapa Pak itu dana pensiunannya? Padahal negara yang menanggungnya. Ini individu. Berarti berapa kekayaannya? Abdurrahman bin Auf. Dia tidak sayang harta. Karena dia tidak sayang harta tadi lah dikasih oleh Allah sebanyak-banyaknya. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Selain itu juga tercatat Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi, ya, antara lain 40.000 dirham atau sekitar 1,4 miliar dan 40.000 dinar. Kalau sekarang itu senilai 48 miliar, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Ini yang itu bisa dinilai berapa? 1.500 ekor unta. Kalau unta itu sekarang berapa Pak? Kita gambarkan dengan sapi lah kalau di kita. Ya, sapi itu sekarang yang gede-gede itu berapa juta? Nah, kali 1.500 bisa dihitung. Ini luar biasa. Semangatnya dalam berbisnis itu, masya Allah. Semangat infaknya juga tak tanggung-tanggung. Maka dakwah Rasul itu cepat. Dakwah Nabi itu cepat. Nah, kalau kita itu dakwah di Indonesia selama berapa puluh tahun Pak sudah. Bahkan mungkin bukan hanya puluhan tahun, ribuan tahun. Ya. Penduduk Islam makin bertambah apa makin berkurang? Kalau dulu 90%, kalau sekarang berapa persen? Itu penting juga. Belum lagi nanti orang-orang yang di program pemurtadan dalam bencana, ya kan? Dalam bencana nanti yang nyumbang siapa? Dengan ketentuan bagaimana dia harus keluar dari agamanya. Banyak sekali itu terjadi. Nah, dengan begitu banyak yang diinfakkan di jalan Allah. Ketika beliau meninggal pada usia 72 tahun. 72 tahun. Ini Abdurrahman bin Auf.
ya, termasuk umur panjang 72 tahun. Ya, masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya 1/4 dari 1/8. Ya, 1/4 dari 1/8. Ini. Artinya kekayaan ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu jumlahnya mencapai